Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi proyek UAS kami. Yuk disimak. Oke, jadi untuk soal pertama dimulai dari aku ya, Gisela. Aku akan memberikan penjelasan mengenai soal nomor 1, yaitu jelaskan prosedur di atas yang dilakukan oleh auditor memadai atau tidak untuk tahun audit 2019, termasuk jumlah sampel sebesar 5%. Menurut hasil diskusi kelompok, prosedur auditor 1, pemilihan sampel sebesar 5% dirasa kurang mewakili keseluruhan dari populasi. Sampel yang baik adalah sebesar paling tidak 10% berdasarkan ICPA. Dalam kasus ini, sampel yang lebih tepat adalah sebesar 10%, di mana 1000 items secara acak akan menjadi sampel. Sampel sebesar 1000 biasanya sudah cukup untuk mewakili suatu populasi, karena apabila sampel size terlalu kecil cakupannya dapat memicu adanya penyimpangan risiko salah saji. Prosedur audit yang dilakukan auditor sudah cukup baik, di mana dikatakan bahwa tidak ada hal mencurigakan dan mengganjal dalam penyelidikan, serta dokumen yang diberikan PT Jalan Sukses sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh auditor. Dalam penyimpanan pada kantor utama, lembar perhitungan fisik kesediaan klien sudah didapatkan. Pada prosedur auditor kedua yang dilakukan auditor dikatakan bahwa jumlah nilai persediaan yang disimpan pada gudang pihak ketiga sebesar 25% dari total persediaan PT Jalan Sukses. Auditor telah mengirimkan surat secara langsung kepada pihak ketiga PT Warehouse, namun konfirmasi belum dibalas hingga saat tanggal audit report, di mana dijelaskan dalam soal bahwa hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh klien dan observasi yang dilakukan oleh auditor di mana sekitar 25% persediaan PT Jalan Sukses yang ada di pihak ketiga belum dikonfirmasi sampai pada tanggal pelaporan audit. Jika persediaan yang ada pada PT Warehouse bersifat material, maka auditor harus mengobservasinya sehingga bisa memperoleh bukti audit serta konfirmasi yang tepat apakah benar kuantitasnya sudah sesuai dengan data yang ada. Dan berdasarkan pernyataan yang ada di soal, dijelaskan bahwa auditor telah melakukan observasi perhitungan fisik persediaan pada tanggal 29 dan 30 Desember 2019, dan tidak ada hal-hal yang mendapat perhatian auditor sepanjang proses perhitungan fisik persediaan. Prosedur auditor 3. Auditor telah melakukan prosedur analitis dengan menggunakan beberapa rasio keuangan untuk tahun audit 2019 dalam perhitungan inventory turnover, dan dapat dibuktikan bahwa inventory turnover terusan stabil dengan perbandingan rasio tahun lalu, tapi tahun selanjutnya terendah. Lalu prosedur auditor 4, prosedur audit wawancara dengan klien. Didapatkan bahwa PT Jalan Sukses tidak memberi informasi tentang jaminan jangka panjang. Hal itu penting karena jika tidak bisa memberi informasi, maka mungkin kedepannya sulit untuk mencari pinjaman pada bank maupun investor lainnya, karena tidak ada timbal balik yang dapat ditawarkan atas pinjaman. Hal ini tentunya bisa menyebabkan perusahaan kolaps masa depan, dan auditor harus memastikan bahwa hal seperti itu jangan sampai terjadi. Berdasarkan penjelasan mengenai bukti audit yang tertera di atas, dapat disimpulkan, menurut kelompok kami, prosedur audit yang dilakukan auditor di atas sudah cukup memadai untuk tahun 2019. Mengenai jumlah sampel sebesar 5% sudah dijelaskan pada prosedur audit 1 di awal. Untuk penjelasan lebih lengkap, dapat dilihat pada lampiran PPT. Wah, di sini aku diminta oleh Gisel untuk menjelaskan soal berikutnya, yaitu soal nomor 2 mengenai bukti-bukti audit. Nah, setelah kelompok kami berdiskusi, kami mendapatkan dari 8 jenis bukti audit. Dari bukti-bukti audit yang ada dalam soal ini, kami menemukan 4, yaitu pertama observasi, yang kedua ada confirmation, dan yang ketiga ada analytical procedure, dan yang keempat ada confirmation. Untuk yang pertama, observasi, perusahaan melakukan observasi perhitungan fisik persediaan yang dilakukan pada tanggal 29 Desember dan 30 Desember 2019. Untuk yang kedua, confirmation, perusahaan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada PT Warehouse untuk memastikan kebenaran mengenai persediaan. Dan yang ketiga, ada prosedur analytical, di mana perusahaan melakukan prosedur ini dengan memperhitungkan perputaran persediaan dengan cara menganalisis rasio keuangan tahun 2019 dan 2018 yang masing-masing dilakukan 12 kali dan 11 kali, lalu untuk tahun 2020 dan 2021 masing-masing adalah 2 kali dan 5 kali. Untuk yang keempat ada confirmation, di mana perusahaan melakukan konfirmasi kepada klien dengan tujuan untuk menanyakan langsung kepada klien agar dapat memverifikasi kebenaran dan keakuratan terhadap jaminan jangka panjang. Oke, sekian penjelasan dari aku, dan selanjutnya
aku mau minta tolong bantuan teman saya, Stephanie. Wah, aku diminta Audrey nih untuk menjelasin soal nomor 3. Nah, oke, selanjutnya aku mau jelasin nih tentang klien menjelaskan bahwa persediaan yang terdapat di gudang pihak ketiga PT Warehouse aman dan klien telah memberikan surat keterangan dari PT Warehouse pada tanggal 30 Desember 2019 yang berisi informasi jumlah, jenis, dan kondisi persediaan yang dititipkan di gudang PT Warehouse kepada auditor. Berikan pendapat saudara. Dari hasil diskusi, menurut kelompok kami, sesuai penjelasan di soal dikatakan bahwa persediaan PT Jalan Sukses seluruhnya terdapat pada kantor pusat dan gudang pihak ketiga. Di dalam soal ketiga ini dibahas mengenai inventory atau persediaan PT Jalan Sukses yang terdapat pada gudang pihak ketiga. Menurut pendapat kami, sesuai dengan penjelasan proses audit yang dilakukan auditor Canaya dan tim pada proses 1 dan 2 yang dapat dilihat pada PPT dan soal, maka sinkron atau sesuai antara penjelasan dan bukti dari klien yaitu PT Jalan Sukses dengan hasil observasi dari auditor. Sebab seperti yang sudah dijelaskan di dalam penjelasan kasus bahwa auditor telah mendapatkan lembar perhitungan fisik persediaan yang berisi daftar dari persediaan klien dan auditor yakin atas data yang diberikan oleh klien. Selain itu, dijelaskan juga pada soal bahwa klien yaitu PT Jalan Sukses juga telah memberikan surat keterangan dari PT Warehouse pada tanggal 30 Desember 2019 yang berisi informasi jumlah, jenis, dan kondisi persediaan yang dititipkan di gudang PT Warehouse kepada auditor. Sehingga semakin terbukti bahwa memang sesuai antara hasil observasi dari auditor dengan lembar perhitungan fisik persediaan yang berisi daftar dari persediaan dari klien dan juga keterangan yang diberikan oleh pihak ketiga atau PT Warehouse serta pernyataan aman dari pihak klien atas persediaan atau inventory yang ia titipkan di gudang PT Warehouse. Selanjutnya, di dalam prosedur atau proses audit inventory dan warehousing cycle terdapat 5 siklus audit yang dapat dilihat pada PPT. Nah, sesuai dengan penjelasan kasus dalam prosedur audit yang dilakukan auditor pada prosedur 1 dan 2 dan dari penjelasan soal, ini termasuk di dalam siklus audit dalam proses audit inventory dan warehousing yang keempat, yaitu physically observed inventory, di mana di dalam siklus keempat ini dijelaskan apa-apa sajakah hal yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Penjelasannya itu dapat dilihat di dalam PPT. Hanya saja belum ada pernyataan balasan konfirmasi secara langsung dari pihak ketiga yaitu PT Warehousing terkait surat yang secara langsung dikirimkan oleh auditor, sehingga mengurangi kelengkapan bukti audit yang ada. Namun pada soal nomor 3 ini dikatakan bahwa klien telah memberikan surat keterangan dari PT Warehouse pada tanggal 30 Desember 2019 yang berisi informasi jumlah, jenis, dan kondisi persediaan yang dititipkan di gudang PT Warehouse kepada auditor. Sehingga kita dapat mengetahui walaupun dari pihak PT Warehouse belum memberikan balasan konfirmasi, namun PT Warehouse telah memberikan surat keterangan kepada klien berupa informasi jumlah, jenis, dan kondisi persediaan yang dititipkan di gudang PT Warehouse dan surat keterangan ini sudah diberikan oleh klien kepada auditor pada saat auditor melakukan observasi tepatnya pada tanggal 30 Desember yang dinyatakan selain pada soal nomor 3 namun juga dinyatakan pada prosedur auditor nomor 1, yaitu auditor juga telah mendapatkan lembar perhitungan fisik persediaan yang berisi daftar dari persediaan klien. Serta pada soal nomor 3, auditor juga mengatakan bentuk konfirmasi darinya mengenai inventory atau persediaan yang terdapat di gudang pihak ketiga PT Warehouse aman. Dan pada saat auditor melakukan observasi, dikatakan auditor yakin atas data yang diberikan klien dan tidak ada hal-hal yang mendapat perhatian auditor sepanjang proses observasi perhitungan fisik persediaan pada prosedur auditor nomor 1. Sehingga menurut kelompok kami dapat disimpulkan bahwa datanya itu sama dan sesuai atau sinkron antara hasil dari klien, auditor, dan pihak ketiga yaitu PT Warehousing. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa dari soal ini bukti audit menjadi cukup memadai, bukan sangat memadai, sebab berdasarkan penjelasan pada kesimpulan nomor 1 dikatakan bahwa poin penting yang harus dipenuhi yaitu penjabaran dapat dilihat pada PPT. Selain itu, auditor juga sudah memenuhi semua prosedur yang harus dilakukan olehnya, di mana prosedur tersebut lengkapnya dapat dilihat pada PPT.
Nah, sekian untuk penjelasan soal nomor 3. Untuk soal selanjutnya, aku mau minta Caroline nih buat jelasin. Tangkap pesan aku ya, Caroline. Oke, jadi aku bakal jelasin di nomor 4, yaitu soalnya katakanlah audit dilakukan untuk tahun 2020 di mana terjadi kasus pandemi COVID-19. Prosedur audit apakah yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam audit atas persediaan dan pergudangan? Oke, jadi prosedur audit apakah yang perlu dipertimbangkan? Yaitu prosedur audit ketiga dalam kasus ini, yaitu dalam perhitungan rasio perputaran persediaan, di mana awalnya tahun 2019 PT Jalan Sukses ini punya perputarannya 12 kali, turun menjadi 2 kali di tahun 2020, yaitu turunnya cukup drastis. Nah, apa itu perputaran persediaan? Perputaran persediaan itu menunjukkan berapa kali persediaan ini dijual dan dibeli kembali dalam waktu satu periode. Jadi semakin tinggi, itu semakin cepat dananya yang diinvestasikan menjadi kas. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh auditor? Yang perlu dilakukan adalah melakukan substantif analytical procedure untuk mengidentifikasi resiko inherent dengan membandingkan inventory turnover tahun ini dengan tahun lalu. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap pendapatan atas laporan keuangan klien di Jalan Sukses? Nah, dampaknya adalah kita tahu kalau misalnya perputaran persediaan yang kecil itu dapat diartikan kalau misalnya ending inventory kita terlalu tinggi dan harga pokok penjualan kita terlalu rendah. Hal ini dapat memicu tentunya ada misstatement yang disebabkan oleh understatement dan overstatement dari persediaan, dan juga persediaan yang terlalu lama di gudang itu bisa usang sehingga mempengaruhi harga pokok dan persediaannya. Nah, pas sebelum misstatement tersebut itu akan berdampak pada laporan posisi keuangan perusahaan, terutama pada akun persediaan, aset lancar, dan total aset yang terlalu tinggi atau overstatement, dan juga bisa berdampak pada laporan laba rugi perusahaan, terutama pada akun laba kotor, COGS, dan laba bersih yang terlalu rendah atau understatement. Nah, sekian penjelasan dari nomor 4. Aku mau minta Intan untuk menjelaskan soal selanjutnya. Nih, aku kirim pesannya ya. Ada pesawat terbang. Oh, ini dari Carol. Katanya suruh jelasin nomor 5. Nomor 5 apa sih? Jadi nomor 5 itu apa sih yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam audit tahun 2021, yaitu tahun audit kedua dalam terjadinya COVID. Nah, kami telah mendiskusikan bahwa di tahun 2021 itu perputaran persediaan PT Jalan Suksesnya itu membaik dibandingkan tahun 2020. Nah, namun auditor juga perlu mengidentifikasi laporan keuangan dengan melakukan substantive analytical procedure dengan melakukan perbandingan laporan keuangan perusahaan tahun lalu, yaitu tahun 2020, dan juga tahun ini, yaitu tahun 2021, untuk memastikan tidak adanya potential misstatement dan melakukan physical observation untuk mengetahui apakah kenaikan perputaran persediaannya itu dapat dinyatakan kebenarannya. Nah, salah satu pertimbangan auditor menurut kami itu yaitu untuk mempertimbangkan gitu sales return dan allowance-nya, karena adanya kemungkinan barang yang rusak selama tahun tersebut, tahun lalu. Nah, lebih jelasnya mengenai pertimbangan-pertimbangan tersebut terdapat di PowerPoint. Sekian penjelasan dari kasus PT Sejahtera. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.